Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang kembali di dalam acara Bincang-Bincang Rabu bersama saya Keja Dewi yang akan menemani kalian pada hari ini. Nah, tentunya sebelum kita memulai acara ini ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaanmu dan segala sesuatu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa memulai acara ini pada kesempatan hari ini. Kiranya Kau memberikan di acara ini Tuhan, kiranya ada sesuatu baru yang bisa kami terima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, tentunya saya di sini tidak sendiri ya, dan pastinya ditemani oleh saudara-saudari kita nih sekarang yang baru saja dibaptis. Oleh karena itu, saya sebelumnya mengucapkan selamat kepada kalian, adik-adik dan juga kakak yang baru saja dibaptis. Kiranya bisa semakin menikmati kasih Tuhan, bisa juga lebih memuliakan Tuhan di dalam hidup kalian masing-masing pribadi ya. Oke, sebelumnya ada pepatah pastinya tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, ada baiknya kita mau kenalan dulu nih sama mereka yang ada di sini yang menemani saya. Oleh karena itu, yang pertama kita akan kenalan langsung ya. Hai semuanya, nama saya adalah William. Shalom, nama saya Ninda Gustina. Shalom, saya juga. Shalom, nama saya Gisa. Shalom, nama saya Tio. Oke, tadi kita udah kenalan nih sama adik-adik dan kakak kita yang baru aja dibaptis. Nah, kan rasanya nggak enak ya kalau kita cuma kenal aja. Makanya sekarang Keisha mau tanya-tanya nih ke mereka, gimana sih perasaannya atau apa hal baru yang akan dilakukan setelah dibaptis. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, Keisha pengen tahu gimana sih perasaan kalian setelah dibaptis? Kayak tolong jelaskan dalam satu kalimat aja, ekspresikan dalam satu kalimat bagaimana sih perasaan kalian setelah dibaptis. Gitu ya. Sekarang Keisha mau tanya ke Gisa dulu. Mungkin saya ungkapkan dengan satu kata, yaitu dimenangkan. Jadi kita setelah dibaptis itu sudah dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa. Kemudian kalau sebelumnya kita dibaptis itu istilahnya kita masih sering jatuh di dalam dosa gitu. Dan kita pasti akan balik terus ke situ. Tapi nanti ketika kita sudah dibaptis, kita sudah di dalam Kristus, kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Jadi walaupun kita jatuh itu bukan masalah, kita jatuh tapi naik. Jadi grafiknya akan naik terus dan kita akan bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan hidup baru yang lebih berkemenangan lagi. Oke, tadi kita udah denger nih satu ekspresi yang diungkapkan oleh Gisa. Nah nggak cukup ya Gisa aja, sekarang kita mau tanya yang lain. Sekarang Gisa mau tanya Dinda nih, gimana sih perasaannya? Jadi yang saya rasakan itu bisa saya ungkapkan dengan satu kata juga, itu adalah bangkit. Jadi saat kita dibaptis, kita harus masuk ke air, berarti dosa-dosa kita ditenggelamkan atau kita mati bersama Tuhan Yesus. Dan saat kita keluar dari air, berarti kita dibangkitkan bersama Yesus Kristus. Oke, tadi kita udah denger nih ungkapan dari Gisa dan juga dari Dinda. Setuju banget sama pernyataan mereka, karena ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita percaya sama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tuh sudah diselamatkan. Meskipun kita masih jatuh ke dalam dosa, tapi kita tetap adalah anak Allah dan harus tetap bangun, harus tetap bangkit. Meskipun 1000 kali jatuh, 1001 kali harus bangun lagi. Ingat kalau kita itu sudah milik Allah dan kita harus melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Keisha mau tanya nih, gimana sih kalian sampai akhirnya bisa memutuskan dan juga siap untuk dibaptis? Pastinya kan ada hal-hal yang menjadi alasan sampai kenapa sih akhirnya oh iya saya mau dibaptis nih sekarang gitu. Keisha mau tanya ke Kak Nindi ya, silakan Kak Nindi. Iya, untuk alasan saya sendiri pribadi itu karena saya ingin menjalankan salah satu firman dari Tuhan yang mewajibkan kita untuk baptis, apalagi baptis salam atau baptis air. Karena menurut saya dengan menjalankan firman Tuhan itu kita lebih ingin menjadi lebih dekat dengan Tuhan ataupun kita lebih menyayangi Tuhan dan juga ingin hidup kita lebih baik lagi bersama Tuhan. Oke, tadi kita udah denger ya dari Kak Nindi kenapa sih dia mau dibaptis. Satu lagi nih Keisha mau pengen tahu dari William. Alasan saya dibaptis adalah saya ingin memulai hidup baru. Mungkin hidup saya yang lama itu mungkin banyak dosanya. Contohnya saya nakal dan
bicara kotor. Tujuan saya baptis ini adalah ya gitu, mengurangi bicara kotornya, membantu orang lain, orang tua, dan saya ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, tadi kita udah denger nih dari Williams dan juga dari Kak Nindi. Bener banget, hal yang Kesha tangkap dari mereka adalah kata Kak Nindi, dia ingin dibaptis karena sebagai bentuk ketaatan terhadap firman Tuhan. Bener, Tuhan bilang bahwa baptislah ya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, orang yang percaya kepadaku. Jadi baptis ini adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan dan salah satu bentuk hidup baru juga. Tadi bener kata Willy, bahwa ketika kita dibaptis ada pengampunan. Segala dosa-dosa kita yang dulu mungkin kita lakukan sudah diampuni. Salah satu bentuk kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi Kesha pun tadi merasakan bahwa ketika dibaptis kita tuh bisa melihat dan merasakan betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi gitu. Tuhan yang baik, Tuhan yang rela mati untuk kita, Tuhan yang menebus dosa-dosa kita sampai akhirnya kita dimeteraikan, kita disebut anak-anak Allah gitu. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yakni apa sih yang kamu harapkan dari diri kamu setelah dibaptis? Kesha akan tanya ke Theo, apa sih yang Theo harapkan dari dirinya Theo setelah dibaptis? Mungkin ingin jadi orang seperti apa ke depannya? Seperti itu. Silakan Theo. Harapan saya setelah dibaptis ya ingin jadi orang yang lebih baik. Itu mungkin udah tujuan semua orang, pengen jadi orang lebih baik gitu. Lebih baik disayang sama orang tua juga. Sukses juga, pengen ya lebih baik lagi, imannya semakin kuat, kokoh, tahan dari semua godaan yang ya pokoknya bisa tahan godaan gitu. Oke, kita udah denger nih kesaksian dari Theo tadi ya. Theo bilang mungkin ingin menahan diri dari godaan dan juga ingin jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Pastinya setiap orang ingin menjadi orang yang lebih baik. Nah mungkin kita yang baru dibaptis juga teman-teman sekalian pastinya ingin merasakan hidup yang lebih baik, lebih bisa tahu apa sih mau Tuhan di dalam hidup kita masing-masing pribadi dan melakukan apa yang maunya Tuhan di dalam hidup kita. Nah demikianlah tadi mungkin sesi tanya jawab kita untuk sesi yang pertama. Kita akan kembali di sesi yang kedua.
Baik, kita akan lanjut ke dalam sesi yang kedua nih. Pastinya masih ada beberapa pertanyaan yang akan Kesha tanyakan kepada saudara-saudari kita yang baru saja dibaptis. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kesha pengen tahu nih, pasti setiap orang itu kan punya ayat kesukaan ya, ayat favorit yang membuat mereka tuh ngerasa, wah aku dikuatkan banget nih dengan ayat ini gitu. Nah, Kesha mau tanya nih buat para cowok-cowok yang ada di sini ya, ada Willy dan juga ada Theo. Apa sih ayat kesukaan kalian? Boleh juga dibacain deh. Jadi ayat kesukaan saya adalah Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah beroleh anak yang tunggal dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh kehidupan yang kekal. Oke, tadi kita udah dengar ya ayat kesukaan dari Willy. Tadi Yohanes 3:16 ya. Oke, karena itu udah jadi ayat hafalan kita semua deh kayaknya ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengeruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Dan dari sana kita juga tahu bahwa Tuhan itu, Allah itu baik banget ya. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sehingga di dalam Dia ketika kita percaya sama Yesus Kristus, kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Oke, selanjutnya kita akan tahu apa sih ayat kesukaan dari Theo. Ayat kesukaan saya Mazmur 116 ayat 7. Kembali tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Oke, kita udah denger ya ayat kesukaannya Theo. Mungkin dia ingin merasakan dan mungkin mengekspresikan betapa baiknya Tuhan di dalam hidupnya ya. Jadi hai tenanglah jiwaku, karena Tuhan tuh baik banget loh sama kamu gitu. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kesha akan nanya nih ke Dinda. Sebenarnya apa sih komitmen yang akan Dinda ambil setelah Dinda dibaptis? Pastinya kan ada komitmen, ada perubahan diri yang akan terjadi ketika kita dibaptiskan. Nah, kayak Kesha mau tanya nih, apa sih komitmen yang mau Dinda ambil ke depannya setelah dibaptis? Jadi komitmen saya setelah dibaptis, jadi saya ingin melakukan hal-hal benar. Jadi karena saya adalah orang benar, jadi saya akan melakukan hal-hal yang lebih benar. Kemudian saya akan lebih mendekat diri pada Tuhan, misalnya seperti mengikuti ibadah-ibadah, membaca firman Tuhan, lebih senang memuji Tuhan, lebih sering berdoa. Seperti itu. Oke, tadi kita udah denger ya apa yang Dinda sampaikan. Kayaknya suka banget nih, tadi dia bilang karena saya orang benar. Memang kita orang benar, tapi kita benar karena kita dibenarkan karena Yesus Kristus sudah mati buat kita. Kita kudus bukan karena kita memang kudus, tapi karena kita dikuduskan. Kita bukan memang layak, tapi karena kita dilayakkan. Jadi memang kita sebagai orang benar yang memiliki identitas sebagai anak-anak Tuhan, ya memang harus berlaku yang benar juga, dan tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Kesha bakal nanya ke Kak Nindi. Pasti setiap dari kita itu kan punya masalah ya. Setiap dari kita pasti sempat untuk melalui mungkin situasi-situasi yang buruk. Nah, Kesha pengen tahu, ketika Kak Nindi mengalami situasi yang buruk, apa sih yang membuat Kak Nindi tuh merasa tetap sukacita dan bisa melewati situasi tersebut? Ya, kalau dari saya, kenapa saya bisa sukacita di dalam keadaan yang terpuruk? Karena yang pertama, saya memiliki Allah, Tuhan Yesus Kristus yang hebat di dalam hidup saya, Allah yang bisa diandalkan dalam segala apapun yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya saya dalam keadaan terpuruk, saya hanya mengandalkan Allah, berdoa sama Allah, dan yakin kalau Allah itu selalu akan membantu tepat pada waktu Tuhan. Dan itu semua udah saya rasakan dalam kehidupan saya sendiri. Puji Tuhan. Nah, itu tadi ya jawaban dari Kak Nindi. Pastinya bener banget, karena ada Tuhan. Satu-satunya alasan supaya kita bisa ngelewatin setiap masalah yang ada di dalam hidup kita, ya kita harus percaya bahwa kita gak berjalan sendiri gitu. Ada Tuhan yang berjalan bersama-sama kita. Dan kita harus ingat juga bahwa Tuhan kita itu jauh lebih besar daripada masalah kita. Oke, yang terakhir nih, Kesha ingin mendengarkan kesaksian atau sharing dari salah satu teman-teman kita di sini, yaitu Gisa. Baik, di sini saya akan sedikit bersaksi tentang hidup saya. Dulu itu saya tuh sering banget jatuh yang namanya jatuh ke dalam dosa gitu. Tapi saat itu saya sadar bahwa saya tuh milik Tuhan. Saya orang percaya, naik, tapi turun lagi, jatuh terus ke dalam dosa. Hingga saatnya suatu malam, entah ada apa, saya ngerasa gelisah, sedih gitu, ada kecewa, ada khawatir. Saya coba untuk buka YouTube. Tuhan itu bisa berbicara lewat siapapun dan lewat apapun, dimanapun gitu. Saya buka YouTube, ada salah satu lagu muncul, itu lupa judulnya apa. Itu saya dengarkan, tiba-tiba
kok kayak ngerasa ada damai, ada seperti ada yang mengalir gitu di dalam tubuh saya. Kemudian nggak terasa itu air mata udah nangis, jatuh. Saya ingat saya kok jatuh terus ya ke dalam dosa gitu. Kok saya ngecewakan Tuhan banget gitu. Tuhan padahal udah baik sama hidup saya, masih dikasih nafas, dikasih berkat gitu. Tuhan masih ampuni gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk oke, saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan gitu. Tapi bukan berarti saat itu saya nggak ngalami pencobaan. Justru pencobaannya lebih besar gitu. Karena emang ikut Yesus itu bukan berarti nggak ada pencobaan. Justru pencobaannya lebih dan bahkan lebih gitu. Tujuannya supaya kita semakin dekat sama Yesus gitu. Kalau kita seneng-seneng terus, kita pasti lupa sama Yesus gitu. Kita dikasih pencobaan supaya kita dekat lebih ke Yesus, kemudian supaya iman kita juga dikuatkan lagi gitu. Tapi setelah saya ikut Yesus, lama-kelamaan saya juga ngerasa, kok hidup saya nggak ada yang berubah gitu. Kok saya malah makin turun, kok masalahnya makin banyak. Saya juga sempat berpikir seperti itu. Terus saya juga sering cerita ke Kak Kesha, mungkin Kak Kesha sering dengar. Waktu itu saya ngerasa nggak layak gitu buat Tuhan. Kayak saya tuh jahat banget loh sama Tuhan. Kok Tuhan masih mau ya sayang sama saya gitu. Kenapa sih kok Tuhan masih mau kasih berkatnya buat saya? Kenapa saya masih ada dunia ini gitu? Kenapa harus saya yang alami ini? Kenapa harus saya yang selalu disalahkan gitu? Kenapa saya yang harus ditempatkan di dunia ini? Kan saya nggak layak gitu. Tapi Kak Kesha selalu menguatkan saya bahwa nggak ada yang nggak layak di mata Tuhan. Mau kita jahat, berdosa, Tuhan tetap sayang sama kita karena Tuhan itu adalah kasih gitu. Jadi Tuhan akan tetap sayang kita apapun keadaannya. Kemudian jangan merasa nggak layak. Kamu tuh layak, kamu istimewa, kamu berharga. Buat orang-orang mungkin yang di luar sana, yang di rumah lagi ngerasa kecewa atau gelisah, jangan didengerin pikiran-pikiran kayak gitu dan jangan dirasain. Karena ikut Tuhan itu bukan berdasarkan dengan perasaan, tapi iman kita gitu. Kalau emang sekali percaya Tuhan, ya tetap percaya Tuhan gitu. Karena hidup kita sudah ditanggung sama Tuhan dan Tuhan akan sanggup memelihara kita. Terima kasih. Nah, kita udah denger ya tadi kesaksian dari Gisa yang pastinya sangat memberkati. Kesha sendiri pun merasa bahwa buat kalian anak-anak muda yang juga merasa mungkin gak layak sama hidupnya, kok saya jatuh terus ya ke dalam dosa, kok saya kayaknya kok nyakitin hati Tuhan terus ya. Kesha mau ingetin ke kalian kalau kalian itu berharga, kalian itu layak, kalian itu dikasihi bukan karena apa yang kalian lakukan, bukan karena siapa kalian, tapi apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Kita itu memang bukan orang benar, tapi kita itu dibenarkan. Kita memang gak layak kok, kita berdosa, tapi kita dilayakkan. Semua itu karena kasih karunia. Jadi ketika kita masih bernafas, ketika kita masih hidup, ayo terus bangun, ayo terus berjuang, karena hidup itu adalah peperangan iman. Kita harus percaya bahwa kita bisa ngelewatin segala sesuatu, kita bisa mengatasi segala dosa-dosa itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan satu hal yang mau Kesha sampaikan lagi, bahwa Tuhan memang marah, Tuhan memang benci, mungkin Tuhan sedih gitu. Tuhan sedih ketika kita berdosa, tapi Tuhan akan lebih sedih ketika anak-anaknya menjauh dan pergi dari Tuhan. Nah, demikianlah yang bisa Kesha sampaikan hari ini. Dan karena terbatas waktu juga, demikianlah sesi bincang-bincang, yakni bincang-bincang Rabu bersama Kesha dan juga teman-teman kita yang baru dibaptis. Kiranya kita semua bisa diberkati dan bisa memberikan kesaksian buat banyak orang ya, bahwa Tuhan Yesus itu baik sekali di dalam hidup kita masing-masing pribadi. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, kita akan tutup di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk acara ini. Kiranya acara ini bisa memberkati banyak orang di luar sana, dan kiranya mereka bisa lebih mengerti Tuhan itu baik sekali di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.